Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Terakhir kita sampai di hadis 4896. Kita lihat 4897. Ini sebenarnya torofnya saya, kejadiannya sama dengan 4896. Qala hadatsana Abdul A'la ibnu Muhammadin, qala hadatsana Suryanu, qala ibnu Ajlan, qala an Sa'id ibnu Abi Sa'id, an Abi Hurairah an rajulan, bahwasanya seseorang yasubu Abu Bakrin, dia memaki Abu Bakar, wasaqona wahu, dan dia rawi membawakan hadis ini semisal dengan hadis 4896. Qala Abu Dawud berkata, wa kadzalika, dan demikian itulah rawahu Sufwan ibnu Isa, meriwayatkannya Sofwan bin Isa Ibnu Ajlan, dari Ibnu Ajlan, kama qala Sufyan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan. Jadi ada sanad yang lain, tidak dari Sufyan tapi dari Sofwan bin Isa, terus dari Ibnu Ajlan. Ini kan hal yang di sini Sufyan dari Ibnu Ajlan gitu kan. Yang lain dari Sofwan bin Isa dari Ibnu Ajlan, tapi isinya sama juga dengan ini, yang sama juga dengan 4896 yang sudah kita bahas dulu. Ada Abu Bakar yang kemudian dimaki sampai 3 kali. Ketika yang ketiga kemudian dia membalas lalu Rasul berdiri meninggalkan dia. Dengan asumsi bahwa hadis Abu Hurairah ini hasan, maka ia menjadikan kedudukan hadis sebelumnya terangkat menjadi hasan li ghairihi. Jadi ini kan kedudukannya hasan gitu. Sebelumnya itu kan dhaif. Nah, karena isinya sama, ini kan dhaif, maka di sini jadi hasan li ghairihi kan kedudukannya. Karena hadis dhaif yang diangkat oleh hadis misalnya yang kedudukannya hasan, jadinya hasan li ghairihi yang 4896 itu. Kalau diasumsikan di sini hadisnya hasan sebagaimana kata Al-Albani. Isi hadis ini sama atau semisal dengan hadis sebelumnya. Al-Mundhiri, salah seorang perawi hadis ini, yakni Ibnu Hajar, ini maksudnya kurang ini. Al-Mundhiri berkata, itu kurang berkata. Al-Mundhiri berkata atau menyatakan, salah seorang periwayat hadis ini kurang berkata atau menyatakan gitu. Yakni Ibnu Ajlan, Muhammad bin Ajlan, itu dibicarakan oleh ahli jarh wa ta'dil fihi maqal, gitu, dibicarakan. Tidak mesti dhaif tapi diperbincangkan. Setidaknya ada sebagian ahli hadis, ahli jarh yang mencela dia. Membalas kezaliman dengan tindakan semisal itu diperbolehkan, tetapi pelakunya menjadi kehilangan keutamaan dan kehilangan kesempatan untuk memanen pahala dari orang yang mendoliminya nanti pada hari hisab. Jadi kalau dia tidak balas, nanti dia bisa dapat panen nanti di yaumul hisab, panen kebaikan dari orang yang mendolimi dirinya. Gitu, sebagaimana dalam hadis kan ya disebut dengan al-muflis. Al-muflis orang yang bangkrut, yakni orang yang bawa pahala banyak tapi juga dalam waktu yang sama dia mendolimi orang. Qadhafa hadza, akala mala hadza, wa daraba hadza, kan gitu. Dia memukul orang ini dengan dolim, dia nuduh orang ini dengan tuduhan tanpa bukti, macam-macam gitu. Maka nanti dia diambil, kebaikannya diambil oleh orang-orang yang didolimi sampai habis teks kebaikannya.
kebaikannya habis, pahalanya habis, tapi dosanya orang-orang yang dizalimi masih ada. Lalu apa yang terjadi? Dosa dari orang-orang yang dizalimi ini, yang tidak sempat mengambil kebaikannya tadi, ditimpakan, diambil, dia berikan pada orang yang menzalimi. Sehingga sudah kehabisan pahala, masih tambah dosa lagi. Maka itu dikatakan al-muflis. Ada pertanyaan? 4897, ini sama dengan 4896 dulu ya, cuma ini torofnya. Sekaligus mengangkat kedudukannya menjadi hasan li ghairihi. Tidak ada. 4898, qala tasana Ubaidullah ibnu Mu'adzin, qala tasana Abi, hak tahwil, hak pergantian sanad, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Umar ibni Maisarah, haddatsana Mu'adz bin Mu'adz, al makna wahid, maknanya sama. Jadi dua sanad ya, Ubaidullah bin Mu'adz, terus bapaknya yakni Mu'adz. Kemudian ada Ubaidullah bin Umar bin Maisarah, terus Mu'adz bin Mu'adz. Jadi ada dua, Ubaidullah bin Mu'adz lalu Mu'adz. Kemudian Ubaidullah bin Umar bin Maisarah, terus Mu'adz juga. Qala, dia berkata, haddatsana Ibnu Aun, menceritakan pada kami Ibnu Aun, qala kuntu as'alu anil intisar. Saya tuh bertanya tentang intisar, balas tadi. Membalas. Walaman intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabi surat Asyura, surat yang ke-42 ayat 41. Dan sungguh orang yang intasara, membalas ba'da dzulmihi, sudah penzalimannya, fa ulaika ma 'alaihim min sabil, maka mereka itu tidak ada atas mereka itu jalan untuk membalas lagi, yang usah dibalas. Haddatsani Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an an Ummi Muhammadin imraati abihi, dari Ummu Muhammad, istri dari bapaknya. Qala Ibnu Aun berkata, wa za'amu, dan mereka menyatakan, mereka mendakwakan, annaha, bahwasanya dia Ummu Muhammad itu, Ummi Muhammadin ya, bahwasanya dia yakni Ummu Muhammad itu kanat, adalah dia tadkhulu ala ummil mukminin, masuk kepada ummul mukminin, maksudnya datang ke rumahnya ummul mukminin, tidak disebutkan siapa ya, salah satu dari ummul mukminin. Nanti kita tahu bahwa ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, si Ummu Muhammad berkata, qalat ummul mukminin berkata, itu kan ibu ya, al-mukminin orang-orang beriman, ibunya orang-orang beriman. Gelar untuk istri-istri Nabi. Istri Nabi itu ibunya orang beriman. Dakhala alayya Rasulullah SAW, masuk kepadaku Rasulullah SAW. Wa indana Zainabu bintu Jahsyin, dan di rumah kami itu ada Zainab binti Jahas, ini juga ummul mukminin juga, salah satu istri Nabi juga, Zainab binti Jahas. Faja'ala yasna'u syai'an biyadihi, maka Nabi itu berbuat sesuatu. Faja'ala, maka Nabi berbuat, yasna'u berbuat ya. Ja'ala yasna'u itu berbuat gitu saja. Kadang ja'alanya kan diterjemahkan. Yasna'u syai'an biyadihi, berbuat sesuatu dengan tangannya. Fa'ulu biyadihi, maka aku berbuat juga dengan tangan beliau itu. Jadi tangannya mungkin mau memegang Aisyah atau bagaimana ya. Biasa kan suami memegang istrinya. Terus fa'ulu biyadihi, lalu aku berbuat juga dengan tangan beliau. Maksudnya mencegah gitu loh. Hatta fatantu laha, sampai aku memandaikan, menjadikan paham beliau laha dengannya. Jadi Aisyah itu kan istri ada Zainab ya, ada Zainab binti Jahas, istri Nabi yang lain. Dan Nabi tidak tahu gitu loh, mau berbuat sesuatu dengan Aisyah karena istri beliau, terus diberitahu tapi dengan isyarat. Ini ada Zainab di sini, nah, gitu ya.
Fa'amsaka, lalu Nabi menahan, tidak jadi berbuat sesuatu dengan tangan beliau, mungkin memegang atau yang lainnya gitu ya. Wa aqbalat, dan menghadap siapa? Zainab taqohamu li Aisyah. Taqoham itu kalau kata kita melabrak gitu loh, marah. Li Aisyah, terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Fana, maka Nabi mencegah kami, mencegah Zainab, mencegahku untuk tidak bertengkar gitu. Fa'abat antan tahiyah, maka Zainab itu tidak mau berhenti, tetap saja monek-onek nih gitu, takohamu tadi. Asalnya tatakohamu, tapi di ini saya takoham, melabrak tadi. Faqala li Aisyah, maka Nabi berkata kepada Aisyah ketika Zainab tidak berhenti itu, subbiha, kamu makilah dia, kamu punya hak untuk memaki Zainab. Fasabbatha, lalu Aisyah memaki dia, memaki Zainab. Sabbatha, dia memaki dia Aisyah memaki Zainab. Faghalabatha, lalu Aisyah mengalahkan Zainab. Oke gitu sampai Zainab kalah, namanya begitu, kalah dalam omongan. Fantolakot, maka berangkatlah siapa? Zainab ila Aliyin radhiyallahu anhu, kepada Ali radhiyallahu anhu, menantunya Nabi sekaligus saudara sepupunya ya. Saudara sepupunya Nabi sekaligus menantu beliau, suaminya Fatimah ya. Faqalat, lalu Zainab berkata kepada Ali, inna Aisyata, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha waqa'at bikum, waqa'at jatuh bikum terhadap kalian. Maksudnya waqa'at jatuh itu maksudnya menghina gitu loh ya, mengolok-olok, menghina atau mencela kalian. Wa fa'alat, dan dia berbuat begini. Nah, gitu. Jadi kok bikum itu gimana sih? Karena menurut Zainab, Aisyah itu mencela, yang dicela itu Bani Hasyim gitu loh. Bani Hasyim kan Ali katut, kan itu kan ya. Bani Abdul Muthalib juga katut juga kan. Maka kamu tadi dionek loh sama Aisyah. Kalian tuh Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib itu. Faja'at Fatimah tuh, maka Fatimah datang. Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib, ya putrinya Nabi. Faqala laha, lalu Nabi berkata kepada Fatimah. Saya Fatimah datang bilang pada bapaknya, kok Zainab bilang begini, katanya dia Pak Aisyah itu mengolok-olok kita Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthalib. Faqala, lalu Rasul mengatakan, innaha hibbatu abiki, sesungguhnya dia itu adalah kesayangan atau kecintaan abiki, bapakmu. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, pemelihara Ka'bah. Hibbatu abiki wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, pemiliknya Ka'bah, yakni Allah. Fan sorofat, lalu Fatimah pergi, bubar. Ngomong matur pada bapaknya bilang begitu, sudah. Faqalat lahum, lalu Fatimah berkata kepada mereka, orang-orang yang rupa-rupanya mereka mengutus Fatimah itu loh, supaya ngomong pada Nabi. Lalu Fatimah mengatakan pada orang yang mengutusnya ini, itu tadi, Ani, bahwasanya aku, kultulahu kada wa kada, aku sudah berbicara kepada beliau Nabi begini dan begini, sudah saya sampaikan begini-begini. Faqala, maka beliau berkata Ali kepadaku kada wa kada, begini dan begini. Saya sampaikan seperti yang kamu yang mintakan itu, dijawab seperti ini. Jawabannya tadi loh, innaha hibbatu abiki wa rabbil Ka'bah, tadi loh ya, jawabannya seperti itu. Qala, berkata rawi,
Wajah Aliun radhiyallahu anhu, kemudian datanglah Ali radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakallamahu fi dzalika. Lalu Ali berbicara kepada beliau Nabi dalam soal itu, dalam soal Zainab, lapornya Zainab tadi begini-begini tadi. Jadi pertama Fatimah, yang kedua kemudian Ali. Geten maju kepada Nabi menyampaikan hal itu tadi. Tapi hadisnya ini dhaiful isnad. Hadis kalau melompat gitu dapat cetok ini kan saya dhaif. Kenapa cetok ini kan bolak-balik, jadi datang pada Nabi, datang Fatimah datang, tapi Fatimah ngomong apa sebut kita langsung faqala laha gitu kan, dari ringkas-ringkasannya. Biasanya begitu tuh ciri-cirinya dhaif hadis ya kan ini. Tapi ini ada di Musnad Ahmad, hadis nomor 24.986. Ya, walaupun dhaif, kita baca isinya dulu ya. Ibnu Al bertanya tentang intisar pada ayat ke-41 surah Asy-Syura. Intisar itu gimana sih? Kemudian Ali bin Zaid bin Jud'an menyampaikan riwayatnya dari Ummu Muhammad, yakni istri bapaknya, yang isinya menerangkan tentang membalas kezaliman. Di tafsirannya intisar wa man intasara ba'da dzulmihi tadi, Ali bin Zaid bin Jud'an ini menyampaikan ada riwayat dari Ummu Muhammad, istri bapak saya. Istri bapak itu kan belum tentu ibunya saya, belum tentu. Artinya bisa jadi bapaknya punya istri lebih dari satu, kan gitu loh. Terus ini istri bapaknya, bukan ibunya tapi ibu maksudnya ibu tiri nama ibu. Ummu Muhammad menurut sejumlah orang pernah bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di Za'amu tadi kan ya, mereka mendakwakan bahwa Ummu Muhammad ini salah satu yang mendhaifkan, ya ini Ummu Muhammad ini kan dhaif ini, nggak dikenal siapa, itu nggak dikenal. Salah satu yang menjadikan hadis ini dhaiful isnad. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke kamarnya, sedang pada waktu itu ada Zainab binti Jahaz yang juga menjadi Ummul Mukminin di kamarnya Zainab, di kamarnya Aisyah. Rasulullah berbuat sesuatu terhadap Aisyah dengan tangannya, menyentuh atau perbuatan sejenisnya yang biasa dilakukan suami istri. Lantas Aisyah memberi isyarat dengan tangannya yang maknanya menginformasikan keberadaan Zainab di kamarnya. Ini isyarat dengan tangannya, bukan tangannya Aisyah ya, jadi tangannya Nabi tadi kan, biyadihi gitu kan, jadi tangannya Nabi dipegang atau bagaimana, terus diberitahu bahwa pokoknya isi kodenya itu ada orang lain gitu loh, mbok piye marah bicara dengan Nabi. Dulu ada orang Jawa, iya itu kan mantok-mantok gitu, mantok. Orang itu kan geleng-geleng. Orang Arab itu kadang-kadang geleng-geleng ini hijau itu. Naam, ini gitu. Itu gitu. Jadi Jawa orang Arab kadang-kadang beda. Makanya dulu waktu ngaji, jadi geleng-geleng mau mantok-mantok. Mantok-mantok mesti ngomong iya. Kata gurunya Ustaz, malah diajari Ustaz. Terus saya ketemu sama orang Arab itu ngomong iya ini. Yo ini. Loh kok beda ya wis. Ya, jadi pokoknya pakai kode itulah ya, kode bahwa di situ ada Zainab. Nah, Zainab patut marah, maju melabrak Aisyah. Rasulullah SAW mencegah Zainab. Kemudian ya takohamu adalah memaki atau menyakiti orang lain tanpa mengkonfirmasi terlebih dulu. Maka kalau bahasa kita yang melabrak tadi, pokoknya nenek orang dilabrak gitu saja kan. Konfirmasi kan enggak, apa ya mau apa kok mau lah sekarang dibalas kalau emang sudah dikonfirmasi, tapi tanpa konfirmasi itu namanya takoham ya, takoham atau takoham. Zainab enggak berhenti dari pelabrakan dan memakian terhadap Aisyah, padahal disuruh cegah Nabi tadi kan ada kata-kata belum ada di sini. Nabi mencegah. Nah, yanhana tadi dari fanahana. Nabi melarang kami, melarang Aisyah juga melarang Zainab, udah, jangan teruskan lagi pertengkarnya gitu kan. Terus tapi Zainab tidak mau berhenti, tetap saja berbuat begitu. Lantas
Rasul mempersilahkan Aisyah untuk balas sekarang. Nah, gitu. Karena Aisyah sudah berhenti, tapi Zainab tidak berhenti, maka Aisyah disuruh balas sekarang, boleh balas omongan itu tadi. Lantas Aisyah memaki Zainab dan mengalahkannya dalam maki-makian itu. Ngomong saja loh, tidak pakai fisik tapi pakai perkataan. Mengalahkan Zainab sehingga Zainab tidak bisa jawab lagi. Itu gampangnya begitu. Nah, sekedar sebagai apa? Keterangan ya. Zainab itu kan Zainab binti Jahaz. Cuman dia itu adalah anak dari bibinya Nabi. Jadi Abdullah, bapaknya Nabi itu punya saudara perempuan kan, sebapak setidaknya ya. Sama-sama anak Abdul Muthalib itu jadi ibunya Zainab. Gitu. Sehingga Zainab sama Nabi itu saudara sepupu, ya. Nak dulur gitu loh. Nak dulur tadi. Tapi dari arah ibunya Zainab itu bibinya Nabi. Nah, gitu. Maka kalau bapaknya kan beda, Zainab binti Jahaz. Nah, cuman itu ya dikatakan bani ya janjana ya tidak bisa pas, tapi ya nyangkut-nyangkut gitu loh. Jadi, kalau cara bibinya ya ini siapa namanya? Kalau tidak salah namanya itu ada di sini. Umaymah lah ini. Ibunya Zainab namanya Umaymah. Itu adalah Umaymah binti Abdul Muthalib. Ya. Itu juga kalau Umaymahnya kan Bani Abdul Muthalib berarti anaknya. Gitu. Nah saya kira sing dinya Bani Abdul Muthalib kan juga Zainab katut gitu loh. Jadi walaupun bukan Zainab langsung tapi ibunya kan, ibunya katut gitu. Nah sehingga konon begitu maknanya itu seperti itu. Konon ya. Karena kata kita tidak tahu disebutkan di sini. Maka ketika sudah kalah, Zainab pergi menemui Ali bin Abi Thalib seraya mengadukan bahwa Aisyah telah memanggil kalian, yakni Bani Hashim. Ya, ini tadi ya. Kalau ibunda Zainab itu adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, bibinya Rasulullah SAW, sehingga termasuk Bani Hashim. Kali Zainab sendiri termasuk Bani Asad karena keturunan Asad bin Huzaimah. Zainab binti Jahaz terus sampai ke atas nanti ada bin Asad bin Huzaimah. Nah, gitu. Fatimah datang pada ayahnya Nabi SAW menyampaikan aduan. Lalu Nabi menjawab bahwa Aisyah adalah kecintaan ayah Fatimah. Seraya bersumpah dengan nama Allah. Tadi ya innaha hibbatu abiki. Warabbil Ka'bah. Ini kan pakai nama Allah. Ya. Warabbil Ka'bah. Demi memelihara Ka'bah. Bersumpah dengan nama Allah, walaupun bukan disebut Allah, tapi Rabbul Ka'bah itu ya Allah, siapa lagi? Udah, kemudian Fatimah kembali menemui orang-orang. Dia sudah menyampaikan aduan, ini orang-orang mengadu begini ya Rasulullah. Katanya ada terjadi keadaan begini, lalu terjadi saling memaki, lalu Aisyah itu memaki, termasuk yang terkena adalah Bani Hashim. Gitu. Fatimah kembali menemui orang-orang dan menyampaikan bahwa dia sudah berkata kepada ayahnya dan ayahnya menjawab kata-katanya itu. Gitu. Jadi, ini Aisyah ini perempuan yang dicintai oleh bapakmu ya Fatimah. Gitu dijawab itu karena Rasulullah bahkan menyebut Warabbil Ka'bah. Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW berbicara kepada beliau tentang peristiwa yang terjadi antara Aisyah dan Zainab. Cuman di sini dhaif sanadnya di Ali bin Zaid bin Jud'an itu tidak bisa dijadikan hujah. Ibunda Zaid bin Jud'an yakni Muhammad adalah periwayat yang majhulah gitu ya. Perawi yang majhul tidak dikenal sehingga karena majhul ya berarti hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Peristiwa yang seperti itu. Ya, kalau kita balik ke depan tadi yang siapa Abu Bakar tadi, berarti kalau itu jadi Hasan Hurairi, berarti bisa jadi hujah. Jadi hujah apa? Orang itu kalau dimaki, terus dia diem saja, nanti dibela oleh Allah, dibela oleh malaikat, gitu kan? Tapi kalau dia jawab, malaikatnya berhenti, nggak bela, yang datang malah setan tadi. Sudah kemarin kita bahas dulu di pertemuan yang lalu ya tentang hadisnya Abu Bakar itu
dimaki-maki sampai 3 kali, yang ketiga dia jawab. Pertama, kedua nggak jawab, yang ketiga menjawab. Selesai? Ada pertanyaan barangkali? Silakan. Ya karena cemburu tadi. Cuman hadisnya itu belum ya. Terus tiku dalil. Nah, saya disclaimer dulu, disclaimer dulu. Ceritanya begitu. Kalau marah lah, apa? Kan ya suaminya Nabi Zainab juga Nabi Zainab, tapi tidak tahu. Bukan karena sengaja, Nabi itu karena nggak tahu gitu. Nanti beritahu oleh Aisyah, tapi kebaca itu di marah. Ada lagi? Monggo. Nggih. Nggih. Disuruh balas karena dia punya hak untuk balas. Orang dimaki itu punya hak untuk balas. Saya Abu Bakar itu juga punya hak untuk balas tau gitu. Tapi di sini tadi dia diolok-olok terus, dan dia diam saja gitu loh. Nah, disuruh balas. Ya cuman nek kita pertentangan ya jelas kalah gitu. Jadi tadi loh kalau kita pakai tarikatul tarjih, ya ini dianggap nggak ada di sini gitu kan. Setelah itu dianggap tidak ada gitu saja. Tapi ya orang yang Abu Dawud enteng masalahnya diwaca gitu. Terus lagi diwaca kan ya benar. Ada lagi? Cukup ya, kita masuk ke yang baru. Oh silakan monggo. Iya tadi yang ditanyakan dokter Asmedi tadi. Jadi kok beda harusnya kamu bakal ada ini lah, memang beda. Kayak pertentangan tau ya. Tangan harus yang ngarep kayak kok beda gitu. Kayak kalau mau kita pertentangan ya di sini salah ternyata kalah gitu loh. Kalau di gadok kayak kok bisa pertentangan, sehingga ada yang benar karena sana biasanya Hasan li yang ini hadisnya tuh karena Hasan di pertentangan menang sing Hasan gitu. Ada lagi? Jadi sekali lagi kalau sekedar keterangan saya, biasanya hadis itu kalau kayak luar biasa begini nih atau sesuatu yang rotok atau aneh gitu biasanya memang biasa nih. Nah, ini juga sama tuh. Hadis tadi kita ke berapa tadi ini ya? 900 betul. Ya. Ya. Dari fotokopi? Sudah. Larangan memaki orang mati. Hadis yang ke bab yang ke-50, babun finnahi ansabil mauta. Bab larangan memaki orang yang sudah mati. Oh, kok ini 50 ini tangkul songong ini baru. Ini mobilnya cakep nanti. Aduh, ini kopi paster diganti. Ketoro. 4899 qala tasana Zuhair bin Harbin qala tasana Waqi qala tasana Hisyam bin Urwata qala ana Abi qala ana Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza mata sahibukum apabila mati sahabat kalian meninggal mati pada maka kalian tinggalkanlah dia, tinggalkan dari membicarakan dia gitu loh ya, tidak usah dibicarakan lagi, sudah meninggal loh. Wala taqa'u fihi, dan janganlah kalian menyakitinya, taqa'u bicara buruk tentang kehormatannya. Waqa'a itu kan jatuh, menjatuhinya dengan omongan, dengan hal yang buruk. Al-Bani mengatakan hadis ini sahih. Ya, gede biar kita. Kalau kita lihat di takhrijnya ada di Sunan Tirmidzi dan Sunan Ad-Darimi. Di Tirmidzi di
hadis ke-3895 An-Darimi di kitab nikah hadis ke-2306. Apabila sahabat kita sesama mukmin yang kita dahulu berkumpul dengannya, bersahabat dengannya meninggal dunia, maka tinggalkanlah omongan apapun yang menyakitinya seandainya dia masih hidup. Gitu. Disebut kebaikannya boleh, keburukannya ya nggak boleh gitu. Bagaimana kalau dia masih hidup? Masih hidup kan tidak boleh menggunjing kan? Maka yang mati juga tidak boleh digunjing. Berbicara buruk tentang kehormatannya itu tidak boleh, jangan berbicara buruk tentang kehormatannya karena dia sudah berbuat apa yang dia kerjakan, sudah selesai kok, sudah mendapatkan apa yang dia kerjakan. Walaupun orang buruk pun, lah apa gunanya nyebut-nyebut keburukannya gitu. Nah kalau untuk pelajaran bagaimana? Nah ini, menggunjing orang yang sudah mati itu lebih buruk daripada menggunjing orang yang masih hidup. Karena pemberian maaf dan penghalalan orang yang masih hidup itu mungkin didapatkan berbeda dengan orang yang mati. Kalau menurut ulama begitu. Menggunjing orang yang masih hidup itu buruk, ya buruk. Tapi setidaknya saelek-elek itu kan masih bisa minta halal gitu. Kalau kapuro ya ini minta rasani gitu. Minta halal itu kan masih bisa. Terbuka jalan gitu loh ya, walaupun dilakoni orang kan urusan lain, tapi bisa. Kalau orang sudah mati, gimana cara minta halalnya? Kan nggak bisa gitu, sudah mati. Gitu loh maksudnya. Jadi maka sebagian ulama mengatakan itu malah lebih buruk daripada menggunjing orang yang masih hidup. Orang menggunjing orang yang masih hidup itu kayak makan bangkai saudaranya gitu kan, makan saudaranya mati, terus bangkainya dimakan kayak gitu buruknya. Maka menggunjing orang yang sudah mati lebih buruk lagi. Karena tadi yang di sini bisa cari halalnya dari orang yang digunjing, yang satunya nggak bisa cari halalnya karena orangnya sudah mati, tidak mungkin lagi di bumi kan itu ya. Yang ini masih mungkin di bumi, kayaknya begitu keadaannya. Hal lain, termasuk kalau kita mencuci, memandikan jenazah itu kan. Itu kalau ada sesuatu kan kita tidak boleh cerita itu. Burukannya kan tidak boleh diceritakan. Itu termasuk aib kan. Gitu ya, maka harus amanah seorang yang mencuci. Memandikan jenazah itu orang yang harus amanah dia, bisa dipercaya gitu. Tidak kemudian menyampaikan, ini aku gini-gini, ternyata gini-gini, nggak boleh gitu. Dosa. Peringatan, jangan menggunjing orang yang sudah mati, kecuali orang yang sudah dipastikan tempatnya di neraka oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam Al-Hadis. Kan memang ada gitu. Ada orang yang sudah dipastikan tempatnya kayak Abu Lahab saja yang paling jelas gitu. Bahkan masih hidup saja sudah ditetapkan oleh Allah kan. Tabat yada Abi Lahab wa tabba itu kan masih hidup itu. Sudah dimaki begitu oleh Allah. Nah, kalau gitu boleh. Boleh kenapa? Karena bukan kok kita tapi ini sekedar menyampaikan apa yang Allah sampaikan saja gitu loh. Itu tuh boleh kayak Fir'aun misalnya. Fir'aun kita tahu kan dia mati dalam keadaan buruk, disebut itu keburukannya itu boleh sebagai pelajaran. Bukan untuk onek-oneknya sebenarnya, tapi untuk pelajaran. Nanti lagi jangan ada orang kayak begini ini orang buruk ini gitu. Nanti lagi jangan ada orang kayak Abu Lahab ngalang-ngalangi ponakane dhewe. Itu ponakane dhewe loh. Nabi itu kan anak dari saudara laki-lakinya. Malah dialang-alangi malah berbuat begini. Nah gitu. Itu sebagai pelajaran. Boleh kalau itu. Tapi kalau secara umum balik ke depan tadi tidak ada gunanya untuk menyebut-nyebut sesuatu keburukan yang dilakukan oleh orang yang sudah mati. Bila perlu mengambil pelajaran dari kelakuan buruk seseorang, misalnya kita perlu gitu, rahasiakan namanya dan identitasnya. Jangan disebut namanya, jangan disebutkan. Kalau disebut jenenge ini omahe kono kuwi lho, lah ngerti kabeh to kowe. Aku ora ngerti jenenge ning omahe kono kuwi, tanggoku kae lho, lah ya ngerti kabeh, ya padha wae to kowe. Ya jangan. Jangan sampai ada orang nebak gitu loh. Pokoknya prinsipnya kan yang penting kan kelakuannya. Jadi yang dikomentari kan kelakuannya bukan orangnya kalau sebenarnya. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Tidak usah disebutkan namanya. Rasulullah kan juga ngajari gitu tuh ya. Rasulullah ngajari orang, ada orang namanya Ibnu Lubiyah. Kita tahunya karena baca salah tau ya. Dikasih
oleh Rasulullah tugas untuk apa? Mengumpulkan zakat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini zakat untuk engkau dari orang-orang ini untuk dikelola oleh Nabi kan gitu. Tapi kan tidak terima zakat, teman, dia menyalurkan sesuatu. Tapi ini hadiah untuk saya, nah, gitu. Terus Nabi kan pidato di depan orang banyak, tapi nggak sebut nama kan. Ada di antara kamu yang gini, mengatakan gini, katanya ini zakat untuk engkau, ini hadiah untuk saya. Kalau memang betul itu hadiah, kamu coba dia tinggal di rumah bapaknya atau ibunya saja, kira-kira dikasih hadiah murah kan gitu tuh. Dia dikasih hadiah kan karena jadi petugas, maka itu riswah itu apa istilahnya, suap gitu. Tapi itu menyalahkan orang tadi, tapi tidak disebut namanya gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? 4900 4900 isinya hampir sama ini ya, tapi yang ini hadisnya dhaif. Atasna Muhammad bin Ala qala akhbarana Muawiyah bin Hisham qala an Imran bin Anas al-Makki an Atha an Ibnu Umar qala Rasulullah, dari Ibnu Umar qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, uzkuru mahasina mautakum, uzkuru, kalian sebutlah mahasina, kebaikan-kebaikan mautakum, orang-orang yang sudah mati dari kalian. Wa kufu, dan tahanlah kalian tahanlah an masawihim, dari keburukan mereka. Sebutlah kebaikan mereka, tahanlah dari menyebut keburukan mereka. Tapi menurut Albani hadis ini dhaif. Ada di Sunan Tirmidzi Kitabul Janaiz hadis ke 1019. Hadis ini berderajat dhaif sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Karena dhaif ini isinya Rasulullah memerintahkan untuk menyebut kebaikan orang-orang yang sudah mati dan menahan diri dari menyebut keburukan mereka. Sudah nggak disebutkan keburukannya, tapi sebutkanlah kebaikannya. Boleh. Nah, mungkin saja, mungkin hadis ini jadikan dasar orang untuk mengadakan acara mahasinul mayit pada saat takziah. Kan ini ada uzkuru mahasina mautakum gitu loh ya. Yakmen loh ya, jadi dalil itu. Cuma hadisnya dhaif. Sebutlah kebaikan orang yang sudah mati. Kalau mau melayat itu biasanya mau ada pidato toh. Derek, niki tiang niki sae napa sae? Sae napa sae napa sae? Nopo kalau jawabannya niki. Sae napa sae nopo malah ngeyel. Ya mestinya begitu. Masa ada yang katakan guru saya napa awon, mesti kan ya saya tuh. Masa awon gitu kan ya enggak mungkin kan. Itu salah satunya. Atau yang lainnya juga kemungkinan yang dipakai itu kesaksian itu. Karena kalau ada orang mati disaksikan oleh orang-orang yang baik bahwa dia itu orang baik, maka dia baik, nah, gitu loh. Sebagian menggunakan itu. Ya, kalau yang ini kata-katanya uzkuru mahasina mautakum. Lah kudune piye ya, karena itu enggak ada dalilnya, ya sudah. Orang meninggal ya sekedar dikubur saja. Dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu kan tugasnya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Pelajaran, menyebut keburukan orang yang sudah mati tidak ada kebaikannya, kecuali sebagai pelajaran untuk orang yang masih hidup agar tidak menirunya. Itu pun tadi ya, kalau itu tidak ada nasnya dari Allah dan dari Rasulullah, ya nggak usah disebut namanya. Kan tidak perlu disebutkan namanya. Untuk apa gitu kan. Menerangkan keburukan dengan menyebutkannya itu boleh bila disertai dengan larangan mengikutinya dan anjuran untuk menghindarinya. Jadi jangan nyolong begini ini jelek gitu lah, tapi disampaikan itu dilarang, jangan diikuti. Dia disebutkan berita tentang keburukan gitu ya, berita elek itu sebutke, tapi untuk agar orang menghindarinya boleh. Sama sebagaimana kita menyampaikan hadis maudhu saja, bukan dhaif ini, maudhu. Hadis maudhu, hadis palsu itu loh.
Misalnya an-nadhafatu minal iman, itu kan hadis maudhu tuh. Tidak ada asalnya. Hubul waton minal iman, itu kan juga hadis juga tuh ya. Bukan terkenal lagi. Terkenal ya. Ada kitab judulnya itu hadis yang terkenal tapi maudhu, itu ada ya. Saya kalau lupa judul kitabnya dalam bahasa Arab. Jadi di situ isinya ya hadis yang terkenal di kalangan orang umum, tapi sebenarnya hadisnya itu bukan cuma dari maudhu. Kita dicontohnya hubul waton minal iman, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Terus cinta tanah air bagian dari iman, itu kan hadisnya dhaif, bukan dhaif, maudhu. Hadis palsu gaweane wong. Itu disampaikan boleh, tapi disebutkan ini maudhu loh ini, loh gitu. Bukan untuk diamalkan. Sama dengan ini tadi keburukan juga gitu. Disebutkan keburukannya, perbuatannya seperti ini, budaya kayak gini, tapi untuk dihindari. Nah, celakanya sekarang ini bukan sekarang saja, sudah sejak dulu. Orang-orang itu menyebutkan keburukan orang, tapi sekedar menyebutkan saja. Nah, kalau itu wujudnya misalnya nih, paling gampang saja misalnya peristiwa kriminal, pencurian atau pembunuhan atau apalah, perbuatan buruk begitu, penjambretan dan macam-macam itu disebutkan detail gitu, jadinya gini, termasuk si dari kecekelepi itu disebutkan juga gitu. Nah itu nih orang itu di clipping gitu ya, di clipping, saya itu jadi mudah lah gitu. Iki cara berbuat jahatnya ini, wes hati-hati ini tetap kecekal mergone ini lah, karena dipelajari kan jadi ini bisa menghindari ini lah. Paham maksud saya ya? Jadi penjahat berbuat jahat terhadap korbannya ini diceritakan detail oleh Quran atau jahat detail ini. Jadi terus bisa melayu toh jahat ini sekian lama hanya kecekal polisi, kecekelnya pergone ini karena gitu ceritakan juga polisi bisa menangkap gara-gara ini lah. Terus orang kan iso sinau tuh, oh kecekelnya pergo kuwi sebenarnya aku berbuat ojo ngono kuwi nggak kecekel kan gitu jadinya. Itu salah. Seharusnya gimana? Seharusnya kejahatan tuh nggak usah diceritakan detail gitu. Sudah ada kejadian begini, yang diceritakan detail malah hukumannya gitu loh seharusnya itu. Terus orangnya dihukum hukumannya begini, terus dia songsoro yang dihukum songsoro gitu loh, sehingga jadi kapok. Harusnya begitu. Nah ini enggak masalahnya, justru malah yang diceritakan detail itu kejahatannya, sehingga jadi malah jadi tadi cara pelajaran ini komplit banget gitu loh. Caranya nyolong gini, gentak kecekel gini carane. Lah kok kecekel? Lah mergone iki berarti sok ben iki didindani ya sebenarnya iki tak lakoni gitu loh. Itu juga yang terjadi di penjara. Gitu nggih. Karena seharusnya itu dipotong tangan namun mencuri itu malah di penjara. Nek penjara ketemu sama maling gitu. Terus di sana dia mau dakaroh gitu, diskusi gitu. Piye kowe kok sama cekel oh ngene. Oh ngono to, sok ben aku nyolong ora ngono kuwi kan gitu to. Diskusi. Lah salah, harusnya tidak begitu. Coba nih orang cekel tangannya, potong tangannya wis rasa di penjara. Akhirnya ya dia nanti terlalu isin lagi kan ketok itu tangan hilang satu karena dipotong kelihatan dia. Malah isin mau cerita itu malah isin loh. Sudah ketahuan kalau dia mencuri kan. Begitu itu kalau cara Islam seperti itu, tapi yang terjadi karena tidak pakai aturan Islam jadinya malah seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka koruptor penjara ketemu koruptor liane cerita korupsi berapa ini aku bisa kecekel lah yo kuwi masalah yang ini oh iya wah kuwi masalah itu sebenarnya aku nak korupsi lah kalau yang menunggu agenda kecekel kan gitu jadinya malah jadi tahu semakin lama penjahatnya semakin canggih polisinya kalah gara-gara itu gitu gara-gara saking diskusi ini udah karok gitu. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali silakan. Monggo. Oh, bukan begitu maksudnya. Keburukannya saja yang disebutkan, bukan menunjuk orangnya. Bukan keburukan orang mayat ini bukan gitu maksudnya. Jadi menyebutkan keburukan orang itu ya boleh kalau untuk pelajaran, tetapi bukan menyebutkan pelakunya ini, bukan gitu. Oke. Kelakuannya saja yang disebutkan.
Kan menyebutkan keburukan kan jangan nggak baik, tapi disebutkan keburukan untuk jadi pelajaran boleh. Bagaimana Quran menyebutkan keburukan Fir'aun, keburukannya Korun kan gitu. Ada lagi? Enggak ada. Iya, makanya kalau misalnya jadi wartawan gitu, seharusnya begitu. Yang disampaikan itu jangan detail kejahatannya gitu. Jangan, kalau itu nanti jadi masalah, seharusnya tidak begitu. Bisa kok sebenarnya dibuat yang disebutkan itu penyesalannya, misalnya gitu loh. Detailnya enggak, bisa penyesalannya. Oh di luar kalau apa bagian redaksi, oh tulisan norma aku ogah terus menunggu gitu saja. Nggak apa-apa. Ahli sejarah ya sejauh yang dia punya datanya nggak apa-apa kalau itu sebagai pelajaran ya. Jadi sejauh yang dia tahu datanya. Ya. Sirah kan juga ada kan, ahli-ahli sirah kan juga menyebutkan orang ini berbuat begini pada Nabi itu kan juga ada. Tapi ya disebut orangnya karena disebutkan juga namanya. Jadi kan orangnya sudah memang jadi pelajaran. Ada lagi? Cukup nggih? Kulo kauli hadza astagfirullah.